yang sekarang lagi hujan, ke pantai jauh, mendingan liburan bermanfaat di mana di musim live fair yang tema anak musim ini. Misalnya banyak hal aktivitas buat anak, ada playground, ada check-in gratis, ada permainan anak-anak, ada storytelling, ada lomba memasak, ada banyak hal aktivitas buat anak. Plus orang tua juga nggak kebingungan. Orang tuanya bisa belanja karena flash sale itu up to 75%, banyak banget. Di situ ada fashion ikhwannya, ada fashion akhwat, atau misalnya orang tuanya mau ikut kajian tentang parenting ada juga. Di sana nanti bakal ada Bunda Eli Risman. Itu kepala parenting Indonesia yang memang betul besar ya di Indonesia. Alhamdulillah, insya Allah beliau sudah konfirmasi untuk hadir di musim live fair. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jadi ini musim live fair yang sekarang ini yang di Jakarta Convention Center ini adalah yang pertama kalinya sejak tahun 2019 di JCC. Pertama kali kita buat musim live fest itu tuh di JCC tahun 2019 dengan pengunjung 60.000. Nah, harapannya setelah kita balik lagi ke venue pertama kita, target pengunjung kita memang 20.000, harapannya bisa lebih jauh dari itu karena ini venue dengan baru, dengan tema yang segar, dan ini pas dengan destinasi liburan anak. Bisa memberikan tips atau saran dong terkait memasuki masa liburan sekolah ini, liburan sekolah yang baik itu seperti apa? Baik, bismillah, alhamdulillah buat ayah bunda khususnya orang tua mengisi liburan anak kali ini perlu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Pertama yaitu liburan bersama anak, ya, liburan bersama anak. Artinya kebersamaan orang tua itu sangat penting buat ayah bunda kepada anak-anaknya. Yang kedua, pilihlah tempat yang edukatif, yang ada unsur pendidikannya, bukan sekedar hiburan. Ya, bukan sekedar hiburan seperti misalkan ke gunung, kita bisa tadabbur alam, tapi ada juga nih gunungnya yang aman nggak, gitu ya. Kemudian yang ketiga juga bisa memilih tempat hiburan yang bisa berkumpul bersama teman-teman. Ya, seperti di acara musim live fair ini. Jadi mereka bisa liburan, bisa main, bisa kajian, dan juga bisa kumpul bersama teman-teman seusia mereka. Dan jangan lupa setelah kumpul liburan, tinggalkan HP sementara. Itu yang penting nih. Jangan sampai liburan anaknya sibuk sama setan gepeng. Salah, HP maksud saya, gadget ya. Karena bahaya. Kalau kata orang tak bahaya tak. Kebanyakan main HP. Hindari HP sementara. Allah. Ada ajakan seperti apa agar mereka mengurangi lah ya, meminimalisasi main HP itu? Oke, buat mengurangi HP itu perlu diagendakan kapan anak bisa bermain HP, kasih waktu gitu, dan tidak ada paspor di HP-nya, itu penting. Kemudian orang tua juga harus melihat apa yang ditonton, dimainkan oleh anak, jangan dilepas begitu saja. Seperti itu, batasi waktunya, jangan dikasih full liburan main HP, bahaya tak. Hati-hati. Sepakat dengan orang tua, Pak. Ya. Artinya kan dia nyuruh anak. Setidaknya kan orang tua harus ada kedua gitu. Betul. Contoh. Nah, gimana dari orang tua sendiri? Baik, orang tua juga perlu memberikan keteladanan ya. Ketika kumpul, taruh HP-nya. Ketika makan, taruh HP-nya. Jangan terlalu sibuk dengan HP. Dan kalau lagi ngobrol sama anak, ya tatap pandang matanya ya, anaknya gitu. Jadi jangan ya sambil main HP, itu gak bagus. Gak ada keteladanan. Wallah. Ya, bismillah Pak Ismail, sedikit saya menambahkan tadi ya dari Kak Muslim. Jadi itu kan agenda itu kan yang membuat anak sibuk ya kan. Tadi selain di playground itu, tadi di playground itu kita tidak hanya playground yang itu mandi bola, seluncuran, enggak. Tapi di playground itu nanti bakal ada science eksperimen, kemudian akan ada warnai, kemudian situ akan ada edukasi dari vendor playgroundnya gitu. Plus yang spesial, kita kerjasama dengan TGR. Kalau misalnya Bapak Ibu lihat di YouTube TGR, dia itu spesialis untuk permainan tradisional di luar, seperti itu. Jadi tema yang dia ambil itu adalah tinggalkan gadgetmu, ayo main di luar. Nah, seperti itu. Kita kerjasama dengan mereka. Nanti next, sekarang ini insya Allah tinggalkan gadgetmu, ayo main di musim live fair. Nah, kurang lebih seperti itu Pak. Plus tadi selain itu juga itu bakal banyak ada lomba-lomba yang disebutkan, ada lomba pemasak, ada lomba-lomba storytelling, lomba-lomba speech, yang itu insya Allah akan menyibukkan anak selama 3 hari.
Tadi kembali lagi, kita bukan hanya berliburan tapi berliburan bermanfaat, baik itu untuk anaknya dan juga orang tuanya. Ya. Kurang lebih itu aja teman dari saya. Ya, terima kasih Pak Ismail. Yang pertama berkait dengan haji furoda ya Pak. Kuotanya berapa di Marco gitu Pak? Apakah masih ada kuota? Tidak. Alhamdulillah kalau berkaca di tahun lalu kami di sistem visa yang dikeluarkan dari kami di haji furoda itu hampir 200 visa Pak. Hampir 200 visa haji furoda dan semuanya visa haji alhamdulillah. Jadi targetnya kalau bisa insya Allah bisa lebih dari itu insya Allah. Jadi bisa melayani lebih dari 200 jamaah. Dan berapa biayanya? Kami mempublish ya di biaya haji furoda saat ini sekitar 27.500 US dollar start dari harga tersebut. Ini all include, semua sudah termasuk dari visa, masyair, layanan, handling, land arrangement, tiket, dan seluruhannya. Jadi sudah include semua di sini. Kenapa banyak yang bertanya kok makin mahal gitu ya? Karena saat ini Bapak Ibu ini juga perlu jadi edukasi kita bersama bahwasanya haji itu dari baik dari regulator ya, pemerintah Arab Saudi, pemerintah Indonesia, operator yang travel yang berizin haji khusus, yang sudah berizin haji khusus, sebetulnya sama kita sepakat bahwasanya yang bisa melaksanakan ibadah haji adalah mereka yang memiliki visa haji yang masuk ke Saudi Arabia dengan visa haji atau orang-orang yang memang tinggal di Arab Saudi yang memiliki izin khusus untuk berhaji. Jadi bukan visa yang lain, bukan visa ziarah, bukan visa amil, bahkan amilnya atau amil muwaqqat di sana beberapa tertulis sebagai haji umrah controller. Tapi mereka yang dengan visa itu sebetulnya tidak berizin untuk melaksanakan ibadah haji. Kenapa mahal? Ya memang karena kita ini melaksanakan ibadah haji ya dadakan ya, percepatan yang sangat-sangat cepat gitu kan. Orang mengantri 25 tahun haji reguler. Saat ini haji khusus sudah mengantri 9 tahun. Jadi dengan haji furoda bagi yang ingin langsung berangkat ya ini solusinya. Biayanya mahal ya itu adalah konsekuensinya. Karena memang kita mangkas antrian sampai 25 tahun bahkan sampai 40 tahun ya di beberapa daerah. Jadi kalau bagi jamaah mungkin ada keluarga muslim Indonesia yang alhamdulillah Allah berikan rezeki untuk berhaji, kemudian usianya sudah 60 tahun ya, maka haji furoda mungkin adalah solusi yang terbaik. Kalau daftar haji reguler mungkin baru 25 tahun lagi baru berangkat di usia 85 tahun. Nah ini salah satu yang jadi alasan kenapa mahal biaya haji furoda. Tapi insya Allah alhamdulillah kami selama ini di Marco dan saya selama berada di Marco sejak 2017 kami memberangkatkan jamaah hanya dengan visa haji dan alhamdulillah seluruhnya berangkat dengan visa haji, bukan visa yang lain. Jadi aman dalam beribadah, nyaman dalam beraktivitas, tidak ada yang dikejar-kejar polisi, tidak ada yang ditahan-tahan oleh taftish dan sebagainya. Berikutnya terkait dengan badan pengelola haji yang baru dibentuk oleh pemerintah saat ini ya. Jadi kami sebagai operator sebetulnya juga menunggu Pak bagaimana prosedur yang seharusnya, tapi insya Allah tidak akan mengganggu aktivitas perjalanan ibadah haji jamaah. Karena siapapun ya yang akan hadir tentu akan tidak apa ya, perubahan itu tidak langsung berubah secara drastis. Mungkin hanya beberapa pos saja yang berubah sebagai regulator, siapa yang menjadi amirul haji yang mungkin seperti itu ya, yang bertugas di lapangan seperti apa. Tapi bagaimana layanannya insya Allah kami yakin tidak akan berubah dan insya Allah akan terus ditingkatkan. Karena tentu DPR juga belajar, pemerintah dari Kementerian Agama juga belajar, kami dari operator yang sebagai travel PIHK juga belajar bagaimana memberikan layanan ibadah haji yang baik kepada jamaah dan juga kepada jamaah umroh khususnya. Secara umum, secara prosedur ya masih tetap berjalan seperti yang berjalan saat ini. Umroh juga sekarang lebih mudah ya, bahkan beberapa orang sudah ingin umroh mandiri ya, walaupun akan banyak menyesuaikan dengan kebutuhan pribadinya gitu ya, karena beda umroh secara mandiri artinya seluruh urusan diurus secara pribadi secara mandiri dengan umroh yang dikelola oleh travel, dan ini juga menjadi salah satu
satu pegangan kita ketika umroh dengan travel sebetulnya juga memberikan tambahan perlindungan baru buat kita ya, payung hukum yang jelas ketika kita berangkat umroh dengan travel. Karena travel ini kan travel yang berizin dari Kementerian Agama, kemudian juga diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional. Jadi tidak semena-mena dalam memberikan pelayanan. Jadi ada kualifikasi tertentu untuk bisa memberikan layanan kepada jemaah. Jadi salah satu yang bisa kami jawab ya Pak ya. Jadi insya Allah sebetulnya tidak ada perubahan, tapi kami secara travel ya, dari sisi travel dan operator siap apabila harus menyesuaikan dengan berbagai macam perubahan yang akan terjadi insya Allah Pak. Demikian, terima kasih. Baik, yang selanjutnya saya persilakan penanya dari ibu yang ada di sebelah sana yang menggunakan kerudung hitam, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eno dari Pro 3 RRI. Pertanyaan pertama untuk Mas Fahrul, ini kan untuk tema tahun ini adalah Pesta Anak Muslim. Pertanyaan saya, apa ini akan tema ini akan diangkat di setiap tahunnya, karena menurut saya menarik, bisa menjadi seperti katakan tadi, bisa menjadi destinasi liburan akhir tahun buat keluarga Indonesia. Kemudian yang kedua, ini sebagaimana kita ketahui kan untuk halal produk itu udah menjadi lifestyle tidak hanya untuk masyarakat Muslim. Pertanyaan saya, apakah untuk Muslim Live Fair kali ini juga membuka peluang untuk pengunjung non-Muslim untuk hadir, mungkin mereka ingin melihat UMKM seperti itu, dan juga mungkin akan membuka peluang kerjasama tentunya untuk di bidang bisnis ya, untuk teman-teman UMKM. Pertanyaan kedua untuk Kak Muslim, Kak, mungkin jika diperbolehkan bisa dibocorin untuk kajiannya, mungkin temanya nanti apa itu untuk disampaikan di tanggal 28 Desember nanti. Terima kasih. Tadi sama Mbak siapa? Mbak Ena dari RRI ya. Oke, ya. Terima kasih Mbak Ena ya atas pertanyaannya. Jadi untuk apakah pesta anak muslim ini akan kita angkat kembali tahun depan, seperti itu ya yang pertama tadi ya. Jadi kita belum tahu apakah tema ini akan kita angkat, tapi setiap tahun kita itu tidak ingin stuck. Setiap tahun kita pengen melakukan perubahan, pengen melakukan improvisasi gitu. Bisa saja nanti temanya pesta anak muslim, tapi nanti ada hal-hal tambahan yang lain ya gitu. Jangan sih nanti kita bakal review apakah dengan tema pesta anak muslim di akhir tahun di JCC ini akan memberikan hal yang berbeda, mungkin dari si pengunjung tambah banyak dan banyak sekali tenan yang berebut untuk ikut segala macam. Nanti kita akan review, tapi insya Allah kita lihat di tahun 2025, dan kita pun sebetulnya belum nge-spill agenda dari di mana aja tahun 2025 seperti itu. Nah terus kemudian terkait pengunjung non muslim, jadi sebetulnya meskipun kita itu muslim, tapi kita tidak pernah melarang non muslim untuk hadir. Kita justru malah welcome mereka untuk hadir. Mereka melihat bagaimana pasar muslim di zaman Rasulullah seperti apa gitu. Jadi kita edukasi mereka juga bahwa transaksi yang halal seperti apa, produk yang halal seperti apa gitu. Meskipun ya itu untuk pengetahuan saja gitu. Cuman yang membedakan, kita tidak memaksa mereka untuk pakai hijab untuk masuk, tidak. Tapi kita ada buat namanya tuh hijab experience. Jadi pada saat nanti mereka itu masuk, mereka minimal pakai hijab meskipun terbuka kayak gitu. Jadi istilahnya itu bukan wajib pakai hijab, tapi mereka bisa mendapatkan pengalaman pakai hijab, dan itu terjadi di banyak event kita. Banyak non muslim yang hadir, dia itu nggak pakai hijab, tapi celananya masih agak pendek. Jadi lucunya tuh dia hadir pakai hijab tapi celananya masih sangat pendek gitu. Nah jadi untuk celana pendek gitu. Tapi akhirnya sekarang kita sediakan juga. Kita sediakan abaya. Jadi misalnya ada non muslim yang mau hadir, mau masuk, nanti kita pinjamkan abaya, pinjamkan hijab. Jadi dia bisa merasakan juga gitu. Jadi tidak ada paksaan. Cuman kita lebih ke edukasi gitu, seperti itu sih kurang lebih.